Pernikahan pada pandangan pertama. Zachary dan Serenity. Bab 31. Liberty berpikir. Mungkin Zachary berbicara kepada Tuan Louis atas nama Liberty dan mungkin juga menyampaikan kata-kata baik untuknya. Jadi Tuan Louis memberikan potongan beberapa ribu dolar. Tentu saja, $9.000 merupakan uang yang sangat besar bagi Liberty sekarang. Ini akan menjadi pelajaran yang menyakitkan untuk tetap memperhatikan jalan dan menjauh dari sedan mewah. Apakah suamimu akan segera kembali? Tanya Liberty. Ya, dia akan kembali besok. Bagus, suami saya dan saya akan berada di sana sebelumnya. Apakah kamu sedang memasak? Saya akan membantu. Setelah hidup mandiri bersama saudara perempuannya selama bertahun-tahun, Liberty memiliki banyak hal mulai dari karier, kehidupan sosial, hingga kehidupan rumah tangga. Kini, karena ia dibebani oleh seorang anak dan tidak memiliki penghasilan, suaminya memaksanya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kedua saudari itu bertukar obrolan ringan di telepon sebelum mengakhiri panggilan. Tuan Yok, apakah kamu bekerja lembur setiap hari? Kenapa? Sebentar lagi akhir pekan, Nanak dan orang tuamu akan datang untuk makan malam. Kita perlu merapikan tempat ini. Saya sedang berpikir untuk membeli furnitur dalam beberapa hari ke depan dan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Zachary terdiam. Pekerjaannya menyita banyak waktunya. Sulit menemukan waktu di tengah jadwal sibuknya untuk berbelanja furnitur bersamanya. Menghadapi sikap diamnya, Serenity menunjukkan pengertian. Saya bisa mendapatkannya sendiri jika Anda tidak punya waktu. Zachary menjawab, baiklah, Anda adalah nyonya rumah. Anda dapat mengambil keputusan atas urusan rumah tangga. Biarkan saya terlibat dalam hal-hal yang lebih besar. Dia tidak punya waktu luang untuk setiap urusan sepele di rumah. Tentu, saya akan memberitahu Jasmine bahwa saya tidak akan masuk kerja hari ini. Saya akan mengambil barangnya. Dia perlu membereskan rumah mereka. Zachary tidak berkata apa-apa. Sambil berbalik, dia kembali ke kamarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia keluar dari kamarnya dan berkata, saya akan bekerja. Berkendara dengan hati-hati, seru Serenity dengan santai. Dengan bungkus hash brown dan jus apel masih di tangan, Zachary berangkat. Mengemudikan MPV yang digunakan untuk menyamar, Zachary keluar dari Brinfield. Keluar dari lingkungan itu, Zachary berhenti di pinggir jalan tempat Rolls-Royce dan konvoinya diparkir. Tuan, para pengawal dengan cepat turun dari mobil mereka, melindungi Zachary dengan tubuh mereka. Mereka mendekati Rolls-Royce dan membukakan pintu untuknya. Seorang pengawal dengan hormat bertanya, haruskah saya membuangnya untuk Anda? Tuan, dia sedang berbicara tentang sarapan yang dipegang Zachary. Zachary memberikan hash brown yang belum dimakan kepada pengawal itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para pengawal bebas melakukan apapun di sana. Dengan pintu mobil tertutup, mobil mendengkurkan mesinnya yang senyap dan menyatu dengan lalu lintas. Serenity menghabiskan 1 hari berlarian sebelum dia mengisi semua bagian yang hilang untuk menyelesaikan rumahnya. Pesanan peralatan dapur secara online juga diantar ke rumah. Zachary tiba di rumah larut malam itu, dan saat itu, Serenity sudah tertidur lelap. Dengan hati-hati agar tidak membangunkannya, dia berjalan mengitari rumah dan memandanginya. Interpretasi sebuah rumah. Pasti wanita itu meluangkan waktu untuk mencium aroma mawar itu. Mungkin dia bukan penyihir yang lisik. Wanita itu mungkin tidak mencari apapun di luar pernikahannya, melainkan tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Bagaimanapun juga, dia selama ini tinggal di bawah naungan kakak dan kakak iparnya. Tentu saja, Zachary memerlukan waktu lebih dari beberapa hari untuk mengamati karakter Serenity. Dia tidak akan begitu cepat memberi label padanya. Hanya waktu yang bisa mengungkap warna asli seseorang. Sifat aslinya akan terpancar atau muncul melalui interaksi sehari-hari pasangan tersebut. Waktu berlalu sangat cepat di saat-saat sibuk. Sebentar lagi, itu hari Sabtu. Bab 32. Tadi malam, Serenity begadang hingga Zachary pulang, agar dia bisa membuat rencana bersamanya untuk berbelanja bahan makanan. Pada Sabtu pagi, Serenity menelepon nenek malam sebelumnya untuk mengetahui jumlah yang akan datang. Ternyata, saudara laki-laki dan sepupu Zachary juga ikut serta.
Cara Nenek melihatnya. Serenity adalah bagian dari keluarga Yok sekarang setelah dia menikah dengan Zachary. Dengan bertemu keluarga tersebut, Nenek ingin mempertemukan semua orang untuk memperkenalkan silsilah keluarga. Karena akan membutuhkan banyak makanan, Serenity tidak akan mampu membawa semua belanjaan sendirian. Oleh karena itu, dia meminta Zachary untuk membawanya ke pasar dengan mobil. Seperti beberapa hari yang lalu, Zachary dikejutkan oleh panggilan pagi Serenity pada pukul 6 tepat. Merasa kesal karena dibangunin pagi, Zachary harus memendam keluhannya agar tidak berteriak pada Serenity. Tuan Yok, suara jernih Serenity menghapus sebagian ketidaknyamanan di pagi hari. Dengan mata terkatup rapat, Zachary menjawab dengan kasar, "Beri aku 10 menit. Tentu, saya membuat beberapa pancake. Datang dan nikmatilah kapan saja. Kamu sudah mandi. Kita bisa pergi ke pasar setelah sarapan." Zachary bertanya, "Jam berapa kamu bangun?" Saat itu baru pukul 6 pagi. Namun, Serenity sudah menyiapkan sarapan. Sekitar jam 5. Butuh waktu lama jika satu orang yang menyiapkan pesta. Serenity memulai lebih awal untuk membuat bola bergulir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zachary mengakhiri panggilannya. Dia tidak menganggap enteng acara keluarga itu. Zachary sangat senang dengan sikapnya dalam bertemu keluarganya. 10 menit kemudian, Zachary muncul di meja makan, mengenakan pakaian kasual. Dia sedang menikmati sarapannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Cobalah pancake-ku. Kakakku bilang aku membuat pancake paling enak." Zachary melirik sarapan yang disajikan. Karena pancakenya terlihat mewah dan menggugah selera, dia menghabiskan 1 piring penuh. Memang enak sekali. Dia adalah seorang juru masak yang baik. Dia beruntung dalam hal itu. Zachary merasa lebih nyaman menyantap makanan rumahan daripada membeli dari luar. Serenity membersihkan meja dan mencuci piring di dapur. "Tuan Yok, apakah Anda hanya mempunyai pakaian berwarna gelap?" Keheningan Zachary adalah pengakuannya. "Berapa ukuran tubuhmu? Aku akan menambahkan warna pada lemari pakaianmu. Ketika aku pergi berbelanja nanti, kamu memiliki wajah yang tegas. Jadi sulit untuk mendekatimu ketika kamu juga memakai warna gelap." Melihat rasa dingin di matanya, Zachary mengungkapkan perasaannya melalui suara dingin, "Jauhi lemari pakaianku." Dia menyukai warna-warna gelap. Jadi jika dia punya masalah dengan itu, dia bisa membutakan matanya untuk semua yang dia pedulikan. Merasakan ketidakpedulian dan ketidaksenangan dalam nada suaranya, Serenity menyadari sebelum memecah kesunyian. "Maafkan aku bertindak terlalu jauh. Aku tidak seharusnya memaksakan kebiasaanku padamu." Zachary meninggalkan pembicaraan pada saat itu. Dia mengambil langkah ke balkon. Pemandangan taman mini yang menenangkan membuat ketegangan di wajahnya mereda. Beberapa menit kemudian, Serenity mengambil dompetnya dan berteriak, "Ayo pergi Tuan Yok." Zachary kembali dari balkon tanpa berkata apa-apa dan diam-diam mengambil kuncinya. Pasangan itu meninggalkan rumah bersama. Mereka berhati-hati untuk tidak mengungkit kejadian tidak menyenangkan yang baru saja terjadi. Pasangan itu mulai mengenal satu sama lain. Di dalam kehidupan bersama, pasti akan ada lebih banyak bentrokan tak terduga di antara mereka nanti. Serenity memperhatikan catatan dan menyortir menu hari ini. Dia bahkan sudah mencantumkan bahan-bahannya. Akan sangat mudah untuk menyiapkan barang-barang dengan daftar belanjaan. Zachary sangat menghargai perilaku Serenity dalam hidup. Bab 33. Perjalanan belanja memakan waktu 2 jam. Terbiasa dengan kenyamanan transportasi bintang 5, Zachary kelelahan setelah berbelanja selama 2 jam. Sebagai supir pribadi Serenity, meski mengikuti kelas bela diri dan menjaga rutinitas kebugaran, dia lebih memilih terkubur di bawah tumpukan pekerjaan dan rapat daripada pergi berbelanja dengan seorang wanita. Saat mobil berhenti, Serenity mendapat telepon dari Nenek May sebelum dia keluar dari mobil. "Apakah kamu di rumah, Serenity?" "Kami di bawah." Serenity menjawab sambil tersenyum, "Kami baru saja kembali dari pasar. Nenek tunggu kami. Kami akan segera ke sana." "Apakah kamu pergi ke pasar bersama Zak?" Hal itu membuat Nenek tersenyum. Nenek berpikir dalam hati, "Tidak kusangka cucuku yang tidak berperasaan dan keras kepala itu mengesampingkan harga dirinya dan pergi berbelanja bersama Serenity di pasar."
karena dia ingin berperan sebagai orang miskin. Zack mungkin juga berperan sebagai orang biasa. Ya, kami pergi membeli bahan makanan. Zack selalu sibuk dengan pekerjaan, jadi dia tidak pernah ke pasar. Merupakan hal yang baik untuk membawanya berkeliling. Serenity membuat Zack melakukan angkat berat. Dia kuat. Jangan melelahkan dirimu sendiri. Zachary mulai ragu apakah Serenity adalah cucu kandung Nenek May. Saat Serenity turun dari mobil, dia memegang telepon dengan satu tangan dan membuka pintu belakang dengan tangan lainnya. Sambil melongokkan kepalanya ke dalam, dia mengambil kereta yang bisa dilipat dan memberi isyarat agar Zachary membuka lipatannya. Jangan khawatir, Nenek, saya tidak akan memaksakan diri. Karena keretanya tidak cukup besar untuk membawa semua bahan makanan. Zachary yang harus mengangkut sisanya. Serenity mengikuti saran Nenek dan menjalani perjalanan pulang dengan santai. Nenek, kami datang sekarang. Tentu, sampai jumpa lagi. Nenek menutup teleponnya. Serenity memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan menarik kereta. Sambil berbicara dengan Zachary yang sedang sibuk. Ayolah Tuan Yap. Nenek dan keluargamu menunggu di bawah. Berjalan bersama Serenity, Zachary menarik perhatiannya ke poin penting. Jangan panggil aku Tuan Yok di depan Nenek dan yang lainnya. Panggil aku Zachary, tentu saja. Serenity tidak akan terobsesi dengan bentuk sapaan. Tak lama kemudian, Nenek dan anggota keluarga lainnya melihat pasangan yang kembali itu. Serenity menarik gerobaknya yang berisi buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan minuman. Sementara pria terbaik di generasinya Diok membawa kantong satu persatu yang tergantung di lengannya. Sungguh visual yang indah saat pasangan suami istri berjalan berdampingan. Hahaha. Rowan, anak bungsu dari generasi Zachary, 15 tahun lebih muda dari Zack dan masih duduk di bangku SMA. Bukan orang yang bersembunyi di balik emosinya. Rowan tertawa terbahak-bahak. Sejauh yang bisa diingat Rowan, dia paling takut pada sepupunya yang dingin dan keras kepala. Zack selalu bersikap angkuh dan acuh tak acuh, bahkan terhadap keluarganya. Rowan tidak menyangka akan melihat hari di mana Zack akan terjatuh dari kudanya juga. Rowan, Nenek berteriak pada Rowan. Tapi dia juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di balik matanya yang tersenyum. Dia sekarang percaya bahwa bukanlah ide yang buruk bagi Zachary untuk merahasiakan identitasnya untuk mengamati karakter Serenity. Setidaknya, mereka harus melihat sisi lain dari Zack. Aku tidak bisa menahannya, Nenek, biarkan aku tertawa sebentar lagi. Rowan berkata sambil terkekeh. Serenity seharusnya membuat Zack memegang sekop di satu tangan dan cangkul di tangan lainnya sambil menggendong bayi. Semua orang tertawa. Bab 34. Itu adalah gambaran mental yang tak terbayangkan. Hati-hati jangan ungkapkan identitas kita kepada Serenity. Nah, katakanlah kamu tidak punya uang pensiun. Anda menanam sayuran dan bunga untuk mencari nafkah. Lanjutkan ceritanya. Zack akan mengejarmu jika kamu membuka penyamarannya. Kalau sampai terjadi, jangan menangis padaku. Melihat keceriaan rencana cucunya, Nenek berkomitmen membantu Zack tetap berpura-pura. Nenek yakin Serenity adalah anak yang baik dan tidak didorong oleh keserakahan. Di usianya, Nenek adalah penilai karakter yang baik. Mengerti? Jawab semua orang. Mereka telah bertemu Serenity sebelumnya, karena Serenity menyelamatkan nyawa Nenek. Sebagai putra dan menantu Nenek, mereka hanya bersyukur pada Serenity. Ibu Zachary lebih banyak menyendiri, karena dia tidak menyukai Nenek May yang mengomeli putranya untuk menikah. Namun demikian, perlawanannya sia-sia, karena Nenek berhasil memberi ide tersebut kepada putranya dengan bangga. Tentu, Ibu Zachary bersyukur Serenity menyelamatkan Nenek. Seluruh keluarga telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Serenity dan berusaha membalas kebaikannya. Serenity turun dan mengejutkan semua orang. Nenek melihat sesuatu dalam diri Serenity dan percaya bahwa Serenity adalah perempuan yang sangat baik. Nenek kemudian menjadi makomplang bagi pasangan tersebut dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Untung saja Zachary hanya menandatangani surat-suratnya. Dia ingin mengamati Serenity terlebih dahulu untuk memastikan penilaian Nenek tentangnya sebelum dia bisa mengakui hubungannya.
Ibu Zachary berharap putranya dan Serenity pada akhirnya akan berpisah secara damai. Mereka tidak cocok dalam segala hal. Tentu saja, Ibu Zachary tidak akan melakukan apapun pada Serenity dan membiarkan alam mengambil jalannya demi nenek. Nenek, pasangan muda itu mendekat. Serenity menyapa wanita tua itu. Semuanya tersenyum. Ia lalu berbalik menyalami putra dan menantu nenek. Meskipun Serenity pernah bertemu mereka sebelumnya, pertemuan itu hanyalah pertemuan singkat. Sedangkan untuk beberapa pria muda dan tampan, Serenity merasa canggung bertemu dengan mereka. Tetapi, Serenity dapat menebak bahwa mereka adalah saudara laki-laki dan sepupu Zachary. Seren, sebaiknya kamu memanggil Tanya dan Laem, ibu dan ayah. Nenek dengan gembira memberitahu Serenity. Ibu Zachary adalah Tanya Rading. Laem menatap menantu perempuannya dengan ramah saat dia mempercayai naluri ibunya bahwa Serenity adalah anak yang baik. Laem adalah orang tua yang berpikiran terbuka, memberikan putra-putranya kebebasan di dunia, dan tidak pernah mencampuri urusan pribadi mereka. Sebaliknya, Tanya merasa berat menerima Serenity sebagai menantunya. Meskipun demikian, sikapnya mengajarinya untuk menutupi emosinya di balik wajahnya yang tenang. Tanya membalasnya dengan senyuman hangat. Serenity terang-terangan menyapa Laem dan Tanya sesuai yang diinstruksikan. Nenek, ayo naik ke atas. Di sini panas. Zachary berkata dengan suara serak. Nenek memanggil anggota keluarga lainnya untuk membantu Serenity membawakan gerobak makanan. Sementara dia meminta Serenity membantunya menaiki tangga meskipun dia berbadan sehat. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sederhana pasangan itu. Serenity menjamu keluarga tersebut, mendesak mereka untuk duduk, sementara dia menyajikan minuman dan buah-buahan. Ayo Serenity, Zack akan memperkenalkanmu kepada keluarganya. Nenek memeriksa rumah cucunya. Tak perlu dikatakan lagi, Serenity adalah seniman di balik rumah nyaman ini. Menjauhkan Serenity dari mengambil makanan ringan. Nenek menatap Zachary dengan marah. Agar Serenity mengenal generasi muda keluarga tersebut, Zachary dengan lemah berkata, kalian bisa memperkenalkan diri kalian kepada istriku. Mulai dari yang tertua setelah Zachary hingga yang termuda. Anak-anak lelaki itu dengan sopan menyapa Serenity. Bab 35. Ron yang selalu ramah, bersenang-senang mengobrol dengan Serenity. Setelah menyaksikan Serenity bekerja keras, anak laki-laki itu sekarang berada di tim Serenity. Ron yakin dia bisa bersembunyi di balik Serenity untuk apapun. Liberty dan Hank, bersama putra mereka Sonny, tiba agak terlambat dari keluarga Yap karena suami Serenity mengenal pemilik mobil sedan mewahnya yang tergores Liberty. Kerugiannya hanya mencapai $9.000. Hank tidak berani meremehkan adik ipar barunya. Hank pada awalnya tidak menganggap serius pertemuan itu. Namun sejak tahu itu, dia mengambil sikap yang berbeda. Setelah bertemu dengan Zachary, Hank kagum pada saudara iparnya. Saat Zachary memimpin masuk ruangan dengan kehadirannya yang dihormati, lebih dari yang bisa dilakukan bosnya, Tuan Yap, sambil tersenyum. Hank mengulurkan tangan kanannya ke Zachary. Halo, saya saudara ipar Serenity. Zachary berjabat tangan dengan Hank dan berkata pelan, Halo Hank. Dia kemudian menyampaikan salamnya kepada Liberty. Kesan pertama Liberty terhadap Zachary adalah dia terlihat berpenampilan baik. Meskipun Zachary tampak agak dingin dalam foto dan menyendiri, Liberty senang dengan suami Serenity. Nak, panggil paman. Liberty mengajari putranya untuk memanggil Zachary paman. Sonny adalah seorang pria kecil yang menggemaskan dan memiliki mata yang gelap dan cerah. Sulit untuk tidak tertarik pada tatapan penasarannya. Zachary bertanya, bolehkah saya menggendongnya? Liberty menjawab dengan gembira. Tentu, dia menyerahkan putranya kepada Serenity. Jadi Serenity yang menyerahkan pria kecil itu kepada Zachary. Zachary terkesan dengan tindakan bijaksana Liberty yang berperilaku sopan. Liberty pertama-tama meminta Serenity menggandong Sonny, agar Zachary menerima Sonny dari Serenity untuk menghindari kontak fisik lebih dari yang diperlukan. Dengan saudara ipar barunya selama serah terima, sebagai suami dan istri yang menikah secara sah, Zachary dan Serenity tidak terikat oleh norma masyarakat yang sama mengenai kontak fisik. Zachary menggandong Sonny ke atas, meskipun kosakatanya terbatas.
Pria kecil itu langsung mempelajari kata baru tersebut. Anak-anak termasuk Ron, takut dan menjauhi Zachary. Itulah sebabnya Ron sangat ingin Serenity membawanya ke bawah naungannya. Namun, Zachary tidak membuat Sonny takut. Duduk di pelukan Zachary, Sonny memanggilnya paman. Pengantin baru menyambut keluarga beranggotakan 3 orang itu ke dalam rumah dan memperkenalkan keluarga Yob kepada mereka. Mengetahui bahwa mereka kehilangan orang tua mereka di usia muda dan menjalani hidup dan kuliah dengan asuransi orang tua mereka. Keluarga Yob hanya menghormati dan mengagumi Liberty, meskipun Liberty adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Ia telah mengenal dunia profesional sebelum menikah. Dia tahu bahwa keluarga Yob berbudaya dan memiliki ikatan yang erat, tidak seperti kebanyakan keluarga di daerah pedesaan. Nenek May menyebutkan bahwa keluarga Yob berasal dari pedesaan. Namun, anak dan cucunya berhasil menghasilkan sesuatu di kota. Sejak saat itu, keluarga tersebut pindah ke kota. Namun, wanita tua tersebut harus melakukan perjalanan jauh untuk kembali ke kampung halamannya. Perkebunan keluarga Yob berada di pinggiran, jauh dari kota yang ramai. Keluarga tersebut memiliki tanah pertanian di perkebunan, sehingga cerita Nenek May tentang tinggal di daerah pedesaan semakin bertambah. Satu-satunya hal yang terjadi adalah Nenek May harus menanam pohon uang, bukan produk segar. Dengan adanya keluarga saudara perempuannya di sini, Serenity bisa memulai makan siangnya. Yang mengejutkannya, Zachary datang ke dapur untuk membantu. Saya bisa mengatasinya, Tuan Yap. Mengapa kamu tidak menemani tamu-tamu kita? Zachary menjawab dengan lemah. Keluarga saya merasa seperti di rumah sendiri. Mereka akan baik-baik saja tanpa aku. Kamu bisa ngobrol dengan kakak iparku. Rasa dingin muncul di mata Zachary lebih cepat daripada yang bisa ditangkap siapapun. Meski begitu dia tetap menjaga jarak dan menjawab, saya tidak punya kesamaan apapun untuk dibicarakan dengan Hank. Di mata Zachary, Hank adalah seorang sampah yang tidak bisa berhenti mengoreksi Zachary. Hank mungkin tidak banyak bicara karena dia adalah manajer sebuah perusahaan terkemuka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.